Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 2 DPR RI minta para penyelenggara pilkada persiapkan logistik secara efisien di 24 daerah yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang dan 2 daerah perbaikan berita acara. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pilkada 2024, terdapat 24 daerah harus melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU dan 2 daerah perbaikan berita acara. Komisi 2 DPR RI meminta para penyelenggara pilkada untuk persiapkan logistik secara efisien mengingat adanya keterbatasan anggaran. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arsa Sadikin menyampaikan, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri telah menindaklanjuti putusan MK untuk melaksanakan PSU. Diketahui PSU di 24 wilayah disebabkan adanya pelanggaran hukum dan administrasi pada tata cara pencalonan. Namun, pemerintah perlu memastikan kebutuhan anggaran PSU di setiap daerah tercukupi di tengah kondisi efisiensi. Nah, kita minta ya dari sisi sumber daya manusianya disiapkan betul penyelenggara ya toh. Kalau memang harus ada evaluasi dalam arti penggantian ya harus diganti ya enggak apa-apa, kalau memang masih bisa digunakan. Kalau dari sisi anggaran banyak daerah yang sudah tidak punya lagi anggaran gitu. Kalaupun toh ada ya tidak memadai untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang itu terutama di 24 daerah tadi. Nah, kita minta waktu itu ya provinsi kalau ada uangnya tolong dibantu, kalau memang tidak bisa juga ya dari APBN karena memang di undang-undang pilkadanya demikian dapat dibantu oleh APBN. Selain itu, Zulfikar meminta agar seluruh penyelenggara pilkada dapat melaksanakan PSU dengan menegakkan asas luber jurdil, sehingga seluruh paslon dan partai dapat menerima hasil PSU tersebut tanpa ada pengajuan PHPU kembali. Ferdian dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI menegaskan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada seperti politik uang dan keterlibatan ASN dalam berpolitik masih menjadi isu yang harus dibenahi. Pasca penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak usai, Komisi 2 DPR RI melaksanakan RDPU dengan para akademisi perguruan tinggi guna mendapatkan masukan terkait sistem politik dan sistem pemilu Indonesia dan perubahannya terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Rusda Mahmud mengatakan, pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada seperti politik uang dan keterlibatan ASN dalam berpolitik masih menjadi isu yang harus dibenahi. Untuk itu, diperlukan perubahan atas Undang-Undang Pemilu dan Kepala Daerah guna mencegah potensi terjadinya pelanggaran dalam pilkada atau pemilu selanjutnya. Itu sering kita diskusikan bersama bahwa memang artinya regulasi, terus money politik, dan keterlibatan ASN. Sebenarnya itu saja. Kemudian ada wacana ini akan mau merubah undang-undang tersebut sehingga memang kita harus mendengarkan banyak masukan dari siapapun, kemudian nanti menjadi bahan kita untuk membicarakan itu sehingga kita mendapatkan ya aturan yang memang betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat. Kebetulan ini kan belum kita lagi masih diskusi, kemudian mendengar masukan sebanyak mungkin. Nanti kita rapat internal. Selain terkait pelanggaran-pelanggaran Pilkada 2024, dalam RDPU tersebut juga menerima masukan terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak seperti ketidakpastian hukum, tingginya ongkos politik, maraknya pasangan calon tunggal, hingga rendahnya kesadaran politik. Nurbani dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Balik DPR RI menyatakan pembaharuan dasar hukum Undang-Undang Kabupaten dan Kota harus dilakukan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Badan Legislasi DPR RI setujui pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian konsep terkait 10 rancangan undang-undang tentang Kabupaten Kota Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Wakil Ketua Balik DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan,
Sebelumnya, dasar hukum kabupaten dan kota di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Oleh karena itu, pembaharuan dasar hukum Undang-Undang Kabupaten dan Kota harus dilakukan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Balik DPR RI juga melakukan penyempurnaan teknis sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Urgensinya dasar hukum. Kalau yang lalu menggunakan Undang-Undang RIS, sekarang kita kembali kepada Undang-Undang 45. Itu yang pertama. Yang kedua, agar wilayah-wilayah itu disesuaikan dengan istilah yang sekarang baru. Namanya nggak ada kota praja lagi, sekarang sudah hal-hal itu. Itu aja sebenarnya intinya. Jadi kita membahas ini cukup hanya merubah landasan hukum, tidak merubah substansi lain. Jadi tidak ada lagi perubahan-perubahan misalnya PAD segala macam, itu kita nggak rubah. Karena kita belum sampai di situ masuknya. Hanya landasan dasar hukum saja. Lebih lanjut, 10 RUU Kabupaten Kota yang akan diajukan sebagai usul inisiatif DPR diharapkan dapat memberikan jawaban atas perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Andini dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di bulan Ramadan sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan seperti cabai rawit merah, bawang putih, serta sumber protein hewani seperti telur dan daging. Komisi 6 DPR RI mengkritisi kenaikan harga bahan pokok ini sebagai akibat kurang maksimalnya pengawasan dari Kementerian Perdagangan. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pagar laut sepanjang 30,16 km ini tentu bukan proyek semalam. Ada sertifikat di atas laut. Kok bisa? Dikatakan karena abrasi, maka nggak ada daratnya loh. Kalau tanahnya sudah musnah, maka sertifikatnya nggak berlaku harusnya. Kenapa baru justru tunggu viral, baru diusut? Artinya kan bagi pemerintahan pada waktu itu tidak dianggap masalah. Bahkan justru kan kemudian keluar PSN. Bangun tidur bikin PSN, habis ngopi-ngopi bikin PSN. Harus dievaluasi. Bapak udah ngantongin namanya belum? Tidak salah kalau berasumsi ini ada kaitannya dengan PIK 2. Mereka lah yang paling berkepentingan. Kalau mau merusak satu negara, rusak saja hukumnya. Itu negara pasti hancur babak belur. Buang aja ke laut tuh semua undang-undang pokok agraria, undang-undang hukum pidana. Suka-suka lu aja di situ. Sabtu kemarin gedung Kementerian ATR BPN terbakar nih Pak. Turut berduka cita karena harta negara terbakar. Tapi juga turut bercuriga kenapa lagi rame-rame terbakar. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menyoroti kinerja Menteri Perdagangan yang dinilai lambat merespons gejolak harga pangan di lapangan. Padahal kenaikan ini telah terjadi sebelum Ramadan yang seharusnya bisa diantisipasi dengan program yang jelas untuk menstabilkan harga pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki bulan suci Ramadan 2025, masyarakat dihadapkan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Salah satu lonjakan harga paling signifikan adalah cabai rawit merah yang menyentuh angka 80 hingga Rp150.000. Dari sebelumnya hanya berkisar di angka Rp30.000. Tak hanya cabai, bawang putih, minyak goreng, serta sumber makanan protein hewani seperti telur, daging, hingga ayam juga turut mengalami kenaikan. Lonjakan harga ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, mengingat Ramadan identik dengan peningkatan konsumsi bahan makanan, terutama
yang digunakan dalam sajian berbuka puasa dan sahur. Komisi 6 DPR RI menilai lonjakan harga berbagai kebutuhan pangan masyarakat menunjukkan tidak maksimalnya pengawasan dari Kementerian Perdagangan. Selain itu, kinerja Menteri Perdagangan Budi Santoso dinilai lambat dalam merespon gejolak harga pangan di lapangan. Padahal, kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok sudah mulai terjadi jauh sebelum Ramadan. Hal yang sangat tidak kita inginkan, apalagi di saat sekarang menuju Lebaran di bulan Ramadan, kita inginkan harga stabil, maksimal tentunya kenaikan di harga HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi realitanya di lapangan masih banyak kendala. Menurut kami kinerjanya belum maksimal. Ya, harus segera dipantau, diawasi, dan juga bagaimana bisa menurunkan harga-harga komoditas-komoditas ini supaya menjadi normal kembali. DPR menilai masalah kenaikan harga pangan tidak hanya disebabkan oleh kelangkaan bahan pokok, tetapi juga oleh praktik-praktik spekulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam sektor distribusi. Pemerintah dalam hal ini diminta untuk lebih proaktif dalam mengawasi pergerakan harga dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga agar tidak ada oknum culas yang memanfaatkan ketidakseimbangan stok untuk meraih keuntungan sepihak. Fenomena meroketnya harga komoditas pangan ini sudah menjadi pola berulang setiap tahun yang seharusnya bisa diatasi dengan kebijakan yang lebih tepat, terkoordinasi, dan proaktif. Lonjakan harga pangan ini bisa dicegah jika pemerintah lebih mematangkan perencanaan dalam aspek produksi, distribusi, dan pengawasan stok. Untuk itu, DPR menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait, seperti Satgas Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Bulog untuk memperbaiki tata kelola pangan dan rantai distribusi komoditas pangan untuk mewujudkan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah harus terus memantau, kita mendorong Satgas Pangan itu memastikan tidak adanya terjadi penimbunan. Ya. Yang kedua, memastikan adanya keseimbangan supply dan demand. Dan peran utama selain Kementerian Pertanian di bidang produksi adalah Menteri Perdagangan. Ya. Tugas utama dari Menteri Perdagangan adalah memastikan terjadinya pasar persaingan sempurna, ya, sehingga tidak ada monopoli, tidak ada mafia pangan. Karena monopoli dan mafia pangan itulah yang menjadi salah satu adanya distorsi harga, ya, adanya permainan harga. Ya. Jadi selama ada keseimbangan antara demand dan supply, kita meyakini harga akan baik, stabil di tingkat petani maupun stabil di tingkat konsumen. DPR RI menilai perlu kerjasama dan koordinasi yang baik antar seluruh kementerian dan lembaga demi terbentuknya sistem pengelolaan pangan nasional yang dapat mengurangi dampak fluktuasi harga dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama saat Ramadan dan Lebaran yang selalu menjadi waktu penuh tantangan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena kondisi khusus yang menyebabkan kebutuhan pangan meningkat dari hari-hari biasanya. Potret kesejahteraan pengajar atau dosen di perguruan tinggi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang memilukan. Hasil riset menunjukkan sebanyak 42% dosen masih mendapat penghasilan di bawah UMR. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Saat ini Anda semua sedang menyaksikan salah satu program kebanggaan kita, program unggulan TV Parlemen, yaitu program Di Balik Kursi. Saya sudah terbiasa dengan memimpin sidang, ya kan? Saya sudah terbiasa dengan memimpin rapat, cuman bedanya sekarang saya nggak memimpin karena saya anggota biasa.
belum menjadi pimpinan. Bangsa kita ini kan memasuki era bonus demografi. Para anak muda Indonesia ini bisa menjadi sebuah civic engagement. Mereka bisa membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Partai Golkar memiliki simbol pohon beringin yang melambangkan kekuatan dan keberlanjutan. Benar atau tidak? Partai Golkar itu simbolnya pohon beringin, padi dan kapas. Jadi bukan hanya sebatas kekuatan dan keberlanjutan, tapi juga dia bisa mensejahterakan. Jadi jawabannya benar. Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, diperlukan langkah strategis dan penyelesaian yang nyata dari permasalahan kesejahteraan dosen. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran tunjangan kinerja dosen di tahun 2025 ini. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Alfa Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, kesejahteraan dosen di Indonesia saat ini masih menjadi isu yang memprihatinkan. Di mana untuk diketahui saat ini dosen-dosen di Indonesia ini masih sangat jauh kesejahteraannya dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Pemirsa, di sini ada data terkait dengan kesejahteraan dosen di Filipina ini mencapai 10 juta rupiah per bulannya, dan di Singapura mencapai 100 juta rupiah per bulannya. Dan sebuah riset dari UGM, UI dan juga Universitas Mataram pada tahun 2023 menyatakan bahwa 42% dosen di Indonesia masih mendapatkan pendapatan di bawah 3 juta. Tentu ini menjadi sebuah hal yang memprihatinkan bagi dosen di Indonesia. Lalu bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan dosen di Indonesia? Sudah bersama saya pemirsa Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Mai Esti Wijayati dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Yogyakarta, Ibu. Bu, menurut Ibu untuk terkait dengan permasalahan dosen yang saat ini masih memprihatinkan kesejahteraannya, adakah skema-skema yang paling ideal untuk meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia? Iya, yang pertama saya menyampaikan beberapa waktu yang lalu ada perwakilan dari dosen-dosen muda yang datang ke ruang Komisi 10 untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menyampaikan, bahkan sedikit meneteskan air mata, bagaimana mungkin kami seorang dosen dengan pendidikan minimal sudah S2, kami mengajar, tetapi masih mendapatkan anggaran untuk gaji honor mereka masih sangat rendah. Bahkan kami hanya sama dengan tukang batu begitu ya, atau kami juga harus bekerja di luar itu untuk bisa mendapatkan kecukupan untuk rumah tangga begitu. Tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Maka ketika mereka mengatakan tolong kami dibantu Bapak Ibu anggota Komisi 10 bagaimana supaya tunjangan kinerja dosen itu bisa diberikan kepada kami. Mereka menyampaikan juga bahwa seharusnya tukin ini bisa diberikan sejak tahun 2020. Nah, tuntutannya sebenarnya mereka juga meminta supaya ada rapelan tukin mulai dari 2020. Tetapi kondisi sekarang tentu sangat tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah untuk memenuhi aturan perundangan yang sudah ada, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kesejahteraan, itu mestinya anggaran tunjangan kinerja tahun 2025 harus bisa dipastikan sudah masuk. Sehingga anggaran-anggaran itu, anggaran tukin ini kemudian sesegera mungkin juga bisa dicairkan. Tidak ada lagi penundaan. Dan siapapun mereka yang berhak sesuai aturan perundangan, itulah yang mestinya diberikan.
Walaupun itu pun tidak akan kemudian kita katakan bahwa itu akan sudah menjadi sangat sejahtera lalu akan sama dengan negara-negara lain. Inilah yang kemudian kami selalu menyampaikan, anggaran pendidikan kita ini kita harus konsekuen. Berikan anggaran 20%. Di samping untuk memberikan ruang lebih kepada seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan juga kualitas yang baik, tetapi juga di dalamnya terkandung untuk bagaimana kita mampu memberikan kesejahteraan bagi para guru maupun juga para dosen. Dosen inilah yang kemudian kita sedang konsentrasi benar, konsentrasi sungguh-sungguh untuk tahun 2025 ini tunjangan kinerja sebisa mungkin untuk keseluruhan dosen-dosen yang ada. Tetapi kemarin yang diajukan itu pun belum masuk, itu adalah untuk sekitar 30.000, belum mencapai angka 90.000. Begitu. Bu, terakhir Bu, dari komitmen dari Komisi 10 DPR RI, apalagi Ibu Wakil Ketua kan, bagaimana mengawal dari adanya peningkatan kesejahteraan dosen ini di tengah efisiensi anggaran? Kami akan full power untuk bisa memastikan bahwa anggaran Tukin ini masuk dengan segala upaya. Ya, dengan segala upaya, dan kami akan dalam tanda kutip menekan Mendikti-Saintek yang baru bahwa ketika kemarin Pak Satrio belum menganggarkan tetapi sudah mengajukan, itu yang kemudian harus kita tindak lanjuti. Artinya efisiensi yang kita lakukan memang tidak boleh kalau itu sebesar 14,3 triliun untuk Dikti-Saintek. Maka kami sudah menyatakan setuju dengan efisiensi, tetapi efisiensi yang hanya 6 triliun, bukan yang 14 triliun, supaya apa? BOPTN-nya tetap bisa, bantuan untuk perguruan tinggi swasta tetap bisa jalan. Nah, yang belum itu pemotongan 6 triliun itu adalah 2,5 T untuk Tukin. Maka kami akan kawal itu. Ya, akan kawal itu, dan dalam tanda kutip kami harus paksa untuk bisa. Terima kasih Ibu sudah menjawab sedikit keresahan dari para dosen yang ada di Indonesia ini. Dan pemirsa, itulah tadi statement dari salah satu pimpinan atau Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP atau PDI Perjuangan, di mana tadi komitmennya untuk mengawal kesejahteraan atau peningkatan dosen yang ada di seluruh Indonesia, dan juga terkait tadi juga mengawal hingga akan dicairkan di tahun 2025 Bu ya. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Sekian, saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17.
Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Silakan Rini. Baik, terima kasih rekan Nazia dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Jabodetabek dikepung banjir. Dan di sini pemirsa, pimpinan DPR RI meminta Pemda untuk sigap membantu warga. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Baik, di sini sejumlah wilayah di Jabodetabek dilanda banjir akibat guyuran hujan deras yang terjadi sepanjang hari yang memicu meluapnya air sungai. Tentunya pemirsa menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Samsurizal meminta pemerintah khususnya Pemda untuk sigap membantu masyarakat. Bukan hanya Jakarta saja namun banjir turut melumpuhkan kota Bekasi. Bahkan diketahui ketinggian air mencapai 3 hingga 8 meter pemirsa. Dan semua daerah yang warganya terdampak banjir diminta menyiapkan posko pengungsian yang layak, termasuk fasilitas bagi anak, ibu hamil, atau menyusui dan juga lansia. Dan pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga BPBD, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, Basarnas, TNI dan Polri, serta Pemda diminta untuk saling bersinergi mengatasi bencana banjir, mengingat banjir diperparah akibat banjir kiriman. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai revisi Undang-Undang Hak Cipta perlu dilakukan guna melindungi hak pencipta. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Melly Guslow menilai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu tentang hak cipta harus direvisi guna mencari keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan juga kebebasan akses informasi. Di sisi lain pemirsa, revisi Undang-Undang Hak Cipta mencegah potensi pelanggaran di era digitalisasi dengan mempertimbangkan harmonisasinya dengan standar internasional dan juga praktik terbaik global dalam perlindungan hak cipta. Dan revisi Undang-Undang Hak Cipta telah masuk program legislasi nasional prioritas 2025. Selain itu, diperlukan pertimbangan hukum lebih lanjut terkait perkembangan teknologi yang begitu masif untuk industri musik, yang menjadi salah satu objek yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Jabodetabek dikepung banjir. Dan di sini pemirsa, pimpinan DPR RI sigap untuk membantu. Dan revisi Undang-Undang Hak Cipta perlu dilakukan untuk melindungi hak pencipta. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Nazia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini Reski yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.